Halo teman-teman, udah tahu belum teori keputusan itu apa? Kalau belum, yuk kita simak penjelasan berikut. Pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Teori keputusan merupakan pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik atau cara terbaik untuk bertindak. Menurut J.F. Perry, mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup merupakan keputusan yang baik dan solid. Yang keempat, wewenang. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. Dan yang terakhir adalah rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. 1. Mendefinisikan masalah. 2. Mengembangkan model. 3. Mengumpulkan data. 4. Membuat solusi. 5. Menguji solusi. 6. Menganalisis hasil. 7. Mengimplementasikan hasil. D. Bentuk-bentuk pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan yaitu proses rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelesaian suatu masalah. Yang pertama ada kepastian, yaitu dengan diketahuinya keadaan yang akan terjadi di waktu mendatang karena tersedianya informasi yang akurat dan respon deduktif. Yang kedua ada resiko, yaitu dengan diketahuinya kesempatan atau probabilitas setiap kemungkinan yang akan terjadi serta hasilnya, tetapi informasi yang lengkap tidak dimiliki oleh organisasi ataupun perusahaan. Yang ketiga ada ketidakpastian, di mana manajer tidak mengetahui probabilitas yang dimiliki serta tidak diketahuinya situasi yang akan terjadi di waktu mendatang karena tidak mempunyai informasi yang dibutuhkan. Proses pembuatan keputusan. 1. Pemahaman dan perumusan masalah, yang dimana manajer menentukan bagian-bagian yang harus dipecahkan. 2. Pengumpulan dan analisis data yang relevan. Setelah masalah ditemukan, lalu ditentukan dan dibuatkan rumusannya untuk membuat keputusan yang tepat. 3. Pengembangan alternatif, yang dimana dapat membuat keputusan yang cepat agar tercapai keputusan yang efektif. 4. Pengevaluasian terhadap alternatif yang digunakan, yang berguna untuk menilai efektivitas dari alternatif yang dipakai dan mengumumkan tujuan dan sumber daya organisasi. 5. Pemilihan alternatif terbaik, didasarkan pada informasi yang diberikan kepada manajer dan ketidaksempurnaan kebijaksanaan yang diambil oleh manajer. 6. Implementasi keputusan, yang dimana manajer harus menetapkan anggaran, sumber daya yang digunakan, memperhatikan risiko dan ketidakpuasan terhadap keputusan yang diambil. 7. Evaluasi atas hasil keputusan. Implementasi yang telah diambil, apakah dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang diharapkan. Kelebihan dan kekurangan penggunaan metode kuantitatif pengambilan keputusan. Yang pertama, kelebihan metode kuantitatif, yang dimana hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti dan akurat. Yang kedua, dapat digunakan mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Dan yang terakhir, dapat menyederhanakan realitas permasalahan. Yang kedua, kekurangan metode kuantitatif,
di mana asumsi tidak sesuai dengan realitas atau menyimpang jauh, sehingga kemampuannya tidak dapat dijamin. Yang kedua, data berdistribusi normal, dengan skala pengukuran data yang harus digunakan adalah interval dan rasio. Dan yang terakhir dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Keadaan pengambilan keputusan. Pertama, pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian. Pengambilan keputusan mengetahui dengan pasti konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Kedua, pengambilan keputusan di bawah risiko. Pengambilan keputusan mengetahui kemungkinan akan terjadinya suatu kejadian atau konsekuensi dari tiap pilihan. Ketiga, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Pengambilan keputusan tidak mengetahui kemungkinan kejadian yang akan terjadi untuk tiap alternatif. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dengan hierarki. Pengambilan keputusan ini didasarkan atas prioritas, di mana penyusunan prioritas itu memuat 3 prinsip. Prinsip menyusun hierarki, prinsip menetapkan prioritas, dan prinsip konsistensi logika.